Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa Ibu di SMP Negeri 39 Pekanbaru. Pada pagi hari ini, untuk pertama kalinya pelajaran IPA akan membahas materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Kelas 8 SMP Negeri 39 Pekanbaru oleh saya sendiri, Reda Sofiana SPD. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian konsep gerak. Yang kedua, menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. Yang ketiga, menghitung nilai jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya makhluk hidup yang ada di sekeliling kita, termasuk kita sendiri, pasti melakukan gerak. Nah, apa sih itu gerak? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan posisi lain. Atau bisa dikatakan benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah dari titik acuan. Sedangkan titik acuan itu apa? Titik acuan adalah titik pengamatan yang dilakukan terhadap gerak. Contoh, mobil yang bergerak dari posisi A ke posisi B, atau seorang siswa yang berjalan dari rumah menuju ke sekolahnya. Nah, gerak dibedakan menjadi dua, yaitu gerak semu. Apakah itu gerak semu? Gerak semu adalah gerak yang seolah-olah tidak terjadi atau gerak yang tidak sebenarnya ditimbulkan oleh benda yang sedang bergerak. Contoh, ketika sedang berkendara, kita seolah-olah melihat pohon yang bergerak ke arah mobil, padahal sebenarnya mobillah yang bergerak menuju kita. Kemudian yang kedua adalah gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak suatu benda yang relatif terhadap acuan benda lain. Benda yang bergerak pasti memiliki lintasan. Nah, lintasan itu antara lain lintasan garis lurus, lintasan tak beraturan, lintasan parabola, dan lintasan melingkar. Nah, sebelum kita membahas tentang gerak lintasan lurus, maka perhatikan gambar berikut. Ada sebuah mobil yang bergerak dari rumah menuju sebuah toko sejauh 10 km. Nah, itu artinya mobil ini menempuh jarak dari rumah ke toko kue tersebut adalah sejauh 10 km. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Kemudian ada yang kedua adalah perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan dengan memperhatikan perubahan posisi benda. Atau bisa juga kita ambil pengertian perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda dihitung dari posisi awal dan posisi akhir dari suatu benda yang bergerak. Contohnya, seorang siswa yang mulanya berjalan dari arah barat menuju ke arah timur sejauh 10 meter. Maka dapat dikatakan siswa tersebut berpindah sejauh 10 meter ke arah timur. Nah, jika siswa tersebut kembali lagi ke arah barat, maka perpindahan siswa itu adalah sejauh 0 meter. Mengapa demikian? Karena posisi awal dan posisi akhir dari siswa tersebut adalah sama. Kemudian dapat kita ambil kesimpulan perbedaan antara jarak dan perpindahan adalah jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh atau yang dilalui oleh suatu benda. Dan jarak ini merupakan salah satu contoh besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja. Sedangkan untuk perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda
yang hanya dihitung dari posisi awal ke posisi akhir dari suatu benda tersebut. Sedangkan perpindahan ini adalah merupakan salah satu contoh besaran vektor karena perpindahan memiliki nilai dan arah. Oke, jadi dapat kita ambil kesimpulan ya, bahwasanya kalau jika jarak itu adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang hanya dihitung dari posisi awal ke posisi akhir suatu benda. Oke, dapat kita lihat dalam contoh soal berikut. Sebuah motor melaju dari rumah ke arah timur sejauh 3 km. Kemudian motor tersebut berbelok ke arah selatan sejauh 4 km menuju pasar. A. Tentukanlah jarak yang ditempuh oleh motor tersebut dari rumah ke pasar. B. Tentukanlah perpindahan motor tersebut dari rumah ke pasar. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita dapat membuat pembahasannya. Kita buat dulu arah mata anginnya, yaitu kita buat timur. Dari arah timur kita beri tanda panah sejauh 3 km. Kemudian berbelok ke arah selatan, kita beri tanda panah sejauh 4 km. Maka untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh motor dapat kita cari dengan 3 km ditambah 4 km adalah 7 km. Sedangkan untuk perpindahan mobil dari rumah ke pasar, kita kembali lagi ke konsep tadi, bahwasanya perpindahan itu dihitung dari posisi awal ke posisi akhir benda. Sekarang lihat, tadi posisi awalnya adalah di timur, kemudian dia berbelok ke selatan, maka pada gambar yang sudah kita buat tadi, dapat dibuat tarik garis lurus hingga terbentuklah bangun segitiga. Maka garis yang kita tarik lurus tadi bisa kita hitung perpindahan dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Maka akar dari 25 adalah 5. Sehingga dapat diketahui bahwasanya perpindahan motor dari rumah ke pasar adalah sejauh 5 km. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah kira-kira kalian dapat memahami hari ini materi kita? Konsep gerak pada benda. Jadi ingat, gerak itu adalah perpindahan posisi atau kedudukan suatu benda ke kedudukan posisi lainnya. Nah, ingat dalam konsep gerak ini ada dua, yaitu jarak dan perpindahan. Ingat, sekali lagi Ibu ingatkan, jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang hanya kita hitung dari posisi awal ke posisi akhir benda. Oke, sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum.